Selamat pagi, Shalom. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online bersama saya Cici Desti dan saya Cici Jen. Ya, kita tetap mengucap syukur ya, biarpun kita masih tetap ibadah online di rumah kita masing-masing, tapi kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Dan kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, biarpun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik Tuhan buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap ada bersama kami Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus begitu cinta sama kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan kita tetap mengasihi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian I love you Jesus. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Nah, Cici Jen, harinya Tuhan itu cuma hari Minggu ya? Enggak dong, ada Terus hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oh, berarti semua hari adalah harinya Tuhan, bukan hanya hari Minggu loh ya adik-adik. Sekarang kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan,
hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus. Semuanya sikap berdoa, sikap yang baik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nanti Cici Jen yang berdoa buat firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, masih ada pujian buat kami sudah memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi kekuatan buat kami. Sekarang Tuhan, kami semua mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Tuhan memberkati tante yang akan memberitakan, dan kami semua yang dimanapun kami berada, kami boleh memuji, kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kamu hari ini? Tante Evi sehat, dan Tante Evi juga berharap kalian semua yang di rumah masih dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sempurna atas kita sampai hari ini. Yuk anak-anak, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita lipat tangannya.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kasih-Mu yang sungguh indah dan luar biasa sampai hari ini masih ada ibadah online untuk anak-anak di Gereja Sekolah Minggu Shalom. Pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti, paham, dan terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, siapa yang punya jam dinding? Ini sih Tante bikin sendiri. Pasti kalian punya ya, di rumah pasti punya jam dinding. Mungkin yang punya kalian lebih keren-keren. Nah, anak-anak, jam dinding ini kita perlukan untuk kita melihat waktu, ya. Hari-hari kita ada Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday ada Rabu, Thursday ada Kamis, Friday ada Jumat, Saturday ada hari Sabtu, dan terakhir ada hari Minggu. Itu Tuhan ciptakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan setiap harinya kita bisa lihat 1 kali 24 jam. Semua orang punya waktu yang sama. Tante Evi juga sama, kalian pun sama. Mama, papa, dan semuanya juga sama. 1 kali 24 jam. Nah, anak-anak, Tante akan bercerita sedikit. Kita mau belajar tentang teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tahu kalian melayani kita semua berapa tahun? Ya, antara 3 sampai 3,5 tahun. Tuhan Yesus setiap hari melayani. Sampai terakhir Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari kutukan dosa. Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus diberikan misi oleh Allah Bapa di surga menyelamatkan Tante Evi dan kamu dan semua orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus menyelesaikannya. Sudah selesai. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Untuk anak-anak yang masih sekolah, kamu pasti punya cita-cita, bukan? Tante Evi juga punya cita-cita dulu, ya. Nah, apa yang menjadi cita-cita kalian? Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin tentara mungkin ya. Lalu misalnya ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi presiden. Wah, keren. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi bos. Apapun cita-cita itu, kamu harus lakukan. Nah, Tante Evi juga akan bercerita lagi tentang sebuah teladan dari seorang Rasul Paulus. Yuk kita lihat dari Kisah Para Rasul 19 ayat 7 sampai 10. Ya. Kita akan buka Kisah Para Rasul 19 ayat 7 sampai 10. Ayat ini bercerita tentang pengalaman Paulus di Efesus. Ayat yang ke-7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Stop dulu sampai di situ. Jadi selama 3 bulan, Paulus yang menerima tugas secara khusus untuk memberitakan Injil, keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, selama 3 bulan, usahanya kurang berhasil. Tetapi akhirnya Paulus mengubah caranya. Kita lanjutkan di ayat yang 9. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Titik beratnya, setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10, perhatikan. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yes, berarti Paulus berhasil. Selama 2 tahun, Paulus tidak menyanyiakan waktu. Setiap hari, sampai orang-orang di Asia bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar tentang kabar keselamatan, bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus Kristus.
Nah, anak-anak, kamu yang masih kecil bukan seperti Rasul Paulus. Ya, kamu yang masih kecil mungkin, itu kan Tuhan Yesus melayani. Betul. Kita sebagai anak-anak juga mau belajar bagaimana kita mengejar cita-cita yang sudah kita pancangkan. Bukan hanya cuma berdoa saja dan belajar, tetapi kita harus mengisi hari-hari kita. Ya, Tante akan ajarkan di sini. Kita akan mengisi hari-hari kita yang 1 kali 24 jam itu dengan caranya bagaimana memisahkan hal-hal yang penting, hal-hal yang kurang penting. Nah, ya, lalu nanti kita menentukan waktu-waktunya sesuai dengan keperluan kamu masing-masing. Nih, kita akan kasih contoh. Ya, berdoa. Penting nggak? Kita kasih pin warna hijau. Berdoa itu penting. Nah, ya. Lalu ada baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab juga penting ya anak-anak. Karena rohani kita juga harus bertumbuh. Nah, kalau bermain sosial media, wah, sosial media sepertinya kurang penting. Ya, kita taruh di sini. Ya, kita pakai pin warna merah. Nah, kalian bisa membedakan. Lalu ada lagi. Kalau beresin kamar juga penting ya. Kalau kalian habis tidur, kalian harus belajar membereskan kamar walaupun tidak serapi yang mama kalian kerjakan, tidak apa-apa. Nah, ada lagi. Nah, ini siapa nih yang suka main games? Penting apa kurang penting? Wah, sepertinya kurang penting nih. Ya, oke. Main games kurang penting. Nah, ada lagi. Ibadah raya. Nah, ibadah raya ini jadi kita beribadah secara bersama-sama. Hari ini kita ibadah online. Ibadah raya itu penting. Sekali seminggu kita memfokuskan waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah raya. Ada lagi nih, main PS. Main PS apa ya? Penting? Kurang penting juga nih main PS. Nah, ya anak-anak masih ada lagi. PR penting nggak? Oh, tentu penting PR ya. PR, lalu nah ini sekarang belajar online ya. Kamu sekarang nggak bisa belajar di gedung sekolah seperti biasanya. Sekarang belajar online. Aduh Tante, susah betul. Banyak tantangannya, banyak hambatannya, tapi kamu harus tetap semangat ya. Kalau makan gimana makan? Oh, makan ini penting karena banyak anak-anak yang kelupaan makan. Nah, sampai sakit ya. Kalau tidur, wah tidur juga penting Tante. Betul, kita harus istirahat. Tidurnya tidak boleh malam-malam. Nah, kalau hobi penting apa kurang penting? Kita masukkan ke kurang penting. Oke. Lah, masih ada lagi tugas. Nah, sekarang Tante banyak sekali tugasnya. Harus download video, harus bikin video tentang aktivitas di rumah. Ya, nggak apa-apa ya. Kita tetap belajar untuk melakukan tugas yang guru-guru kalian kasih ya, walaupun banyak tantangannya. Nah, siapa di sini yang lupa mandi? Jangan ya, jangan lupa mandi. Mandi ini juga penting. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Bantu mama penting dong. Nah, oke. Anak-anak, penting dan kurang penting. Yang kurang penting ini kita perlu hiburan. Betul, Tante Evi juga perlu hiburan. Orang tua kalian juga perlu hiburan. Dan kalian pun, walaupun masih kecil, kalian tetap perlu hiburan. Tetapi kita akan belajar. Yang penting ini dilakukan setiap hari. Berdoa, baca Alkitab, beresin kamar, ibadah raya seminggu sekali ya. Ada PR, ada tugas kerjakan setiap hari. Belajar online juga setiap hari. Kecuali mungkin di hari-hari libur ya. Makan tiap hari, tidur tiap hari, mandi apalagi sekarang di masa pandemi. Kamu harus sering cuci tangan. Kalau keluar rumah terpaksa harus pakai masker dan tidak boleh berkerumun ya, harus menjaga jarak. Bantu mama
bantu mama juga banyak caranya. Kalau mama mau masak, ayo kamu yang cuciin sayurnya apa buahnya. Nah, anak-anak, kita harus fokus kepada hal-hal yang penting. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus menjadi anak-anak yang bijaksana. Penting, katakan sekali lagi, penting. Yang kurang penting kita bisa lakukan sekali-sekali. Tidak boleh terlalu fokus, apalagi sampai lupa baca Alkitab, lupa berdoa, nggak mau belajar karena memperhatikan dan mengerjakan hal yang kurang penting. Nah, anak-anak, kita akan lihat ya, kita akan bereksperimen. Kamu nanti juga bisa coba di rumah ya. Yang pertama, Tante akan mengisi toples ini dengan biskuit yang besar. Siapa yang suka biskuit? Tante suka loh. Kalian juga suka ya. Biasanya anak-anak suka sekali dengan biskuit ya. Percobaan ini mengibaratkan kehidupan kita. Oke. Lalu ada biskuit yang ukurannya sedang. Kita isi di toples karena masih kosong. Isi terus ya. Pokoknya harus sampai terisi dengan penuh. Bentar ya. Ada yang berguling-guling biskuitnya. Kalian bisa ganti pakai coklat besar, pakai coklat kecil, atau pakai gula batu, pakai gula pasir, boleh ya. Kalian boleh coba masing-masing di rumah, sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Tidak usah sengaja beli seperti yang Tante Evi hari ini bawa ya. Oke. Nah, biskuit yang sedang sudah habis. Yang terakhir, kita akan memasukkan biskuit yang ukurannya paling kecil. Nah, tugasnya adalah toplesnya harus bisa ditutup. Coba kita goyang-goyang, kita goyang-goyang. Apakah toples ini bisa ditutup? Lihat, biskuit yang paling besar, biskuit yang sedang, dan biskuit yang paling kecil ada di atas. Yes, berhasil semuanya. Kita akan mencoba, kita akan membalikan. Ini toples dengan ukuran yang sama, biskuit yang sama, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan jumlahnya. Kita masukkan. Pertama yang kecil dulu. Wah, waduh, ada yang jatuh, harus diambil. Tapi nanti nggak boleh dimakan ya. Ini sudah jatuh. Nah, oke, biskuit yang paling kecil diisi dulu. Wah, ada yang jatuh biar. Biskuit yang kecil, ayo kamu di mana? Nah, biskuit yang kecil sudah habis semuanya, lalu kita susul dengan biskuit yang sedang. Yuk, biskuit yang sedang di tengah. Ya, tugasnya adalah toplesnya harus tertutup, sama seperti yang toples pertama tadi kita buat, ya. Oke. Nah, bentar, ini agak susah. Nah, nih yang tengahnya masih ada. Nah, oke, yang tengahnya sudah habis. Sekarang tinggal yang besar, anak-anak. Tugasnya sama, harus tertutup toplesnya. Tidak boleh tidak tertutup. Coba. Wah, sebentar lagi nutup nih sepertinya. Ya, gimana nih? Wah, masih ada 3. Waduh, gimana caranya nih? Waduh, susah ternyata. Wah, ya. Waduh, gimana ini? Wah, anak-anak, ternyata toplesnya nggak bisa ditutup. Tuh, begitu ya, jadi jelek. Nah, ibaratnya kadang-kadang kita melakukan hal seperti ini, anak-anak. Hal-hal yang kurang penting. Ayo main game terus seharian. Terus main PS. Terus sosial media, baik itu Instagram, Facebook, terus dikerjakan. Kamu memprioritaskan hal-hal yang kurang penting. Ya, sampai hal-hal yang penting, yang ini kita lupakan. Kita lalai, akhirnya tugasnya
nggak selesai tuh, toplesnya nggak ketutup dengan baik. Wah, siapa yang selama ini seperti toples yang ini? Nah, kalau ada anak-anak yang masih melakukan hal-hal yang kurang penting menjadi prioritas, sedangkan hal yang penting dilupakan. Jangan ya. Sekarang kita mau belajar. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau selama ini hidupku kacau. Wah, karena aku tidak memprioritaskan hal-hal yang penting, malah memprioritaskan hal yang kurang penting. Anak-anak, yuk kita sama-sama berjuang. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah selesai misinya di dunia, sehingga kita boleh mempunyai hidup yang kekal melalui penyaliban Kristus. Anak-anak juga sama. Kita diciptakan mempunyai tugas yang mulia, memuliakan nama Tuhan lewat cita-cita kalian yang harus kalian tempuh. Tetapi setiap hari kamu harus melakukan hal ini. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Kamu yang TK nanti SD sama, yang SD jadi SMP, yang SMP jadi kuliah, dan semua orang harus memprioritaskan hal-hal yang penting. Tante Evi pun sampai hari ini terus belajar, berjuang. Kalau ada hambatan, jangan berhenti di tengah jalan. Ayo tetap semangat. Jadi kalau nanti misalnya mama papa ngingetin, ayo anak-anak beresin kamar. Iya, itu kan hal yang penting mama. Oke, aku mau lakukan. Atau nanti papanya bilang, ayo sekarang kan tugasnya bantuin mama. Oh iya, oke. Nah, anak-anak kadang-kadang seperti ini. Kita sudah menentukan jam-jamnya. Jam segini aku harus bikin PR dan tugas. Ternyata pas jam segitu aku pengennya main Facebook. Gimana? Nah, kalian harus belajar mengendalikan keinginan. Waktunya sudah diatur, sudah bagus. Kendalikan keinginan kamu. Jadi harus dilawan. Oh no, aku mau belajar disiplin. Saatnya sekarang aku harus bikin tugas dan PR. Nanti lagi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi semua akan terjadwal dan semua tugas yang dilakukan akan selesai. Seperti toples yang pertama, hal-hal yang besar kamu lakukan sebagai pondasi. Hal-hal yang paling penting kamu lakukan pertama. Yang kurang penting nanti saja. Yang kurang penting nanti saja. Belajar ya, mulai dari yang kecil. Nanti bisa dibantu sama mama sama papa, diingetin sama koko sama cici. Yuk kita mau sama seperti Tuhan Yesus. Tugas kita harus selesai dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Jangan seperti toples ini, acak-acakan, ya, tidak bisa ditutup dan tugasnya tidak selesai. Ya, anak-anak, kita mau belajar semua. Ada pesan juga dari Rasul Paulus. Kita lihat dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah pesan dari Rasul Paulus. Satu lagi penutup, Mazmur 90 ayat 12 nanti boleh dijadikan sebagai ayat hafalan. Kita mau belajar. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak-anak, jam ini menunjukkan jam 12 kurang sedikit. Artinya Tuhan Yesus akan datang segera kedua kali. Mari kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan sampai menjadi toples yang acak-acakan, tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus dan kita berjuang bersama-sama. Jangan menyerah, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita sudahi firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk ajaran firman Tuhan. Kami mau tetap belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua jika kami tidak mempergunakan waktu-waktu belakang kami Tuhan dengan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Tapi pagi ini kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami melakukan hal-hal yang penting menjadi prioritas dan hal-hal yang kurang penting boleh dibelakangkan. Tuhan, kami mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan dan itu selesai. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama kami yang bekerja.
supaya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan. Keluarga kami semua juga Tuhan sampai hari ini sehat. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang selalu ada menyertai di dalam keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan, walaupun masih belajar online, masih ibadah online, kami mau tetap bersyukur dan kami tetap semangat. Kami mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan, menyelesaikan tugas yang diberikan, supaya nanti Tuhan senang dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya, anak-anak sekolah minggu ke dalam penyertaan Tuhan. Semua orang tua, Engkau juga yang memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Kami yakin Tuhan, masa-masa susah seperti ini, kami terus belajar mengandalkan Tuhan. Kami terus mengucap syukur, dan kami terus semangat belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.